Hello guys, selamat datang lagi guys di YouTube channel saya guys. Selamat datang lagi guys di channel YouTube saya guys. Selamat datang lagi guys di video YouTube saya. Hari ini guys, kalian sudah melihat di judul dan di thumbnail kita akan membahas tentang sejarah handphone. Teman-teman, pasti handphone itu tidak lepas dari kehidupan manusia di zaman teknologi sekarang. Saya sudah pernah membuat satu video yaitu tentang 24 jam tanpa HP. Itu saya tersiksa guys, karena saya tidak memakai HP selama 24 jam. Di video saya kali ini, saya akan membahas sejarah dari handphone atau HP yang sering teman-teman semua guna. Tetapi seperti biasa guys, diklik tombol like-nya sebanyak-banyaknya dan di subscribe, karena kita upload video setiap hari. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola atau divisi tempat Cooper bekerja, dengan model pertama adalah Dynatec. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Benar teman-teman, sekarang ratusan handphone atau smartphone sudah banyak digunakan. Semua orang di seluruh muka bumi ini sudah banyak, tidak terlepas dari kegiatan mereka sehari-hari. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik. Tadi bagaimana cara memasukkan semua material elektronik ini ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut. Ya guys, kalau kalian tahu, di handphone kita ini banyak sekali alat-alat elektronik yang sangat kecil yang dimasukkan untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot sebesar 2 kg. Jadi guys, pertama kalinya telepon genggam itu berhasil diselesaikan dengan bobot 2 kg. Sekarang udah gram ya guys, udah gram nggak kilogram ya. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan 1 juta US dollar. Pada tahun 1983, telepon genggam portable dengan berharga 4.000 US dollar atau setara 36 juta rupiah. Wow, mahal sekali ya guys. Setara dengan 10.000 US dollar atau 90 juta. Jadi guys, pada tahun 1983 telepon genggam portable berharga yang sudah saya sebutkan tadi mahal sekali ya guys. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam
Tantangan besar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum setara dengan 5 channel TV yang tersalur ke seluruh dunia. Tidak, toko lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler adalah Amos Joel Jr. yang lahir di Philadelphia 12 Maret 1918. Ini memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang switching. Ia mendapatkan ijazah bachelor pada tahun 1940 dan master tahun 1942 dalam teknik elektronik dari MIT atau MIT. Tidak lama setelah studi, ia memulai karirnya selama 43 tahun dari Juli 1940 sampai Maret 1983. Wow, tidak panjang sekali ya guys, lama sekali. Maksud saya di Bell Telephone Laboratories, tempat ia menerima lebih dari 70 paten Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang switching. Amos Joel Jr. membuat sistem penyambung atau switching telepon genggam dari satu wilayah sel ke sel wilayah yang lain. Sekarang ya guys, sudah sangat gampang ya, udah banyak yang memproduksi merek-merek HP ya, handphone ya, sudah banyak smartphone Android ataupun iOS atau Apple ya. Switching ini harus bekerja ketika pengguna telepon genggam bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain sehingga pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos Joel inilah penggunaan telepon genggam menjadi nyaman. Ya guys, kalau kalian ingin tahu gambar-gambarnya di akhir video ini, editor saya suka googling sendiri guys, jadi nanti kalian bisa temukan di akhir video. Kita masuk ke fungsi dan fitur dari smartphone kita masing-masing. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon genggam umumnya juga memiliki fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau short message service atau SMS. Ada pula jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga atau 3 atau 4G dengan menambahkan jasa video phone sebagai alat pembayaran maupun untuk televisi online di telepon genggam mereka. Sekarang sudah ada yang HP ya, handphone yang jaringannya itu sampai 5G. Hebat sekali ya guys. Wow, luar biasa sekali mereka yang menciptakan handphone ini. Sekarang telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi. Itu benar sekali guys, asalkan ada kuota internet, itu semua aman. Perangkat lunak, pemutar audio atau MP3 dan video, kamera digital ini guys. Oke. Game dan layanan internet atau WAP, GPRS, 3G, dan 4G. Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di telepon genggam tersebut orang bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi
mini komputer. Wow, kok bisa ya guys, hebat sekali mereka. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat. Wow. Wadidaw. Yang berikutnya, jenis telepon genggam berdasarkan fungsinya. Telepon genggam bisnis. Telepon genggam jenis ini ditujukan untuk Anda yang menginginkan perangkat bisnis dalam genggaman Anda. Biasanya telepon yang memiliki kemampuan tergolong telepon genggam cerdas atau smartphone. Jadi kita beritahu ya guys. Yang berikutnya, telepon genggam hiburan. Telepon genggam jenis ini merupakan telepon genggam jenis multimedia, di mana semua aktivitas yang berhubungan dengan musik, seni, foto, sosial, dan lainnya dapat Anda atasi. Telepon genggam fashion show. Telepon genggam jenis ini lebih banyak mengandalkan tampilannya dan dapat membuat pemiliknya sangat puas meskipun dengan fitur yang terkesan sederhana. Dan yang terakhir, telepon genggam standar. Telepon genggam jenis ini diperuntukkan untuk Anda yang menginginkan telepon genggam yang simple. Fitur yang disematkan dalam telepon genggam ini merupakan fitur inti tanpa teknologi baru yang dikembangkan. Oke, akhirnya kita tahu juga ya guys sejarah dari smartphone kita. Sebenarnya guys masih banyak lagi ya ini yang perlu kita bahas, tapi mungkin biar videonya nggak kelamaan, capek juga nanti guys editornya mengedit, capek, biarkan aja guys. Sebenarnya masih ada perkembangannya dan juga harga dari telepon genggam, tapi mungkin itu tidak kalah penting. Kalian penting kalian tahu siapa penemunya dan siapa yang dan tahun berapa ditemukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau menurut teman-teman semua bermanfaat, kasih saya like dan support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share semua video-video saya ke sosial media kalian agar teman-teman kalian juga tahu video yang saya berikan. Oke teman-teman, sampai ketemu di keseruan saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Dadah.